Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita awali majelis ilmu ini dan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufiknya kepada kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ilmu kepada kita dengan ilmu yang bermanfaat. Karena dengan ilmu yang bermanfaat inilah kita dapat meraih amal-amal dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin. Insyaallah pada kesempatan pada subuh kali ini kita akan melanjutkan tentang keutamaan salat yang ke-13, ya. Keutamaan salat yang ke-12, yang ke-12, ya. Salat adalah pilar seluruh syariat samawi. Salat adalah pilar, ya, atau tiang dari seluruh syariat samawi. Yang dimaksud dengan syariat samawi adalah kitab-kitab yang Allah turunkan, ya. Artinya di dalam kitab-kitab yang Allah turunkan dan suhuf-suhuf yang Allah turunkan kepada para nabi, ya, suhuf Musa, suhuf Ibrahim, suhuf Idris, suhuf Adam, kemudian kitab-kitab Zabur, Taurat, Injil, kemudian Al-Quran, semuanya termaktub, tertulis di dalam syariat samawi atau kitab-kitab yang Allah turunkan dan suhuf-suhuf kepada para nabi. Semua di dalamnya ada perintah terkait tentang salat. Meskipun secara jumlah rakaat dan seterusnya ada perbedaan, namun yang menjadi tolak ukur adalah artinya seluruh para nabi dan rasul diperintahkan untuk mendirikan salat. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan salat. Maka salat menjadi ibadah yang paling tua. Ya, salat adalah ibadah yang paling tua. Kenapa? Karena salat adalah tuntutan utama iman yang Allah perintahkan, yang Allah wajibkan kepada seluruh para nabi dan rasul beserta umatnya. Beserta umatnya. Jadi salat itu bukan hanya syariat Nabi Muhammad, bukan. Tapi salat adalah syariat seluruh para nabi dan rasul beserta umat mereka. Ya. Maka tidak ada satu syariat pun, tidak ada para nabi dan rasul beserta umatnya yang mereka tidak mengerjakan salat. Artinya semua para nabi dan rasul beserta umatnya mereka senantiasa mendirikan salat. Ya. Artinya tidak ada yang kosong dari ajaran salat. Seluruh umat nabi dan rasul beserta umatnya mereka ada kewajiban untuk mendirikan salat. Cuma bedanya salat yang kita kerjakan pada hari ini, salatnya,
ya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salat yang sudah disempurnakan. Salat yang sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan salat sebelum kita, umat-umat sebelum kita. Ya. Maka ya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala terkait tentang ya bahwasanya salat merupakan perintah dan kewajiban bagi seluruh umat, bagi seluruh para nabi dan rasul beserta umatnya, termasuk kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala ya mengabarkan tentang doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal ya doa. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, wahai Tuhanku, jadikanlah aku muqimas shalah, orang yang senantiasa mendirikan salat, wa min dzurriyyati, dan sebagian cucu-cucuku. Ya, ini artinya bahwasanya Nabi Ibrahim beserta umatnya mendirikan salat. Cuma di sini para ulama mengatakan jumlah rakaatnya yang berbeda dan waktunya. Ya. Karena seiring berjalannya zaman ya, agama Islam dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad berproses. Sebagaimana puasa. Puasa Ramadan yang kita kerjakan ini adalah puasa yang sudah disempurnakan oleh Allah. Haji, umroh, semua adalah ibadah yang sudah sempurna. Sebagaimana Allah nyatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu untukmu. Dan aku telah sempurnakan nikmatku untukmu, wahai Nabi Muhammad. Ya, sudah disempurnakan. Maka sebelumnya dari Nabi Adam sampai Nabi Isa masih proses penyempurnaan. Kadang jumlah rakaatnya berbeda dengan yang lainnya, waktunya, ya. Begitu dengan puasa. Sebelum Nabi Ramadan puasa 3 hari setiap bulan, ya. Terserah mau di awal, mau di tengahan atau di akhir. Yang penting 3 bulan, ya sebulan 3 hari. Ya, bulan-bulan Hijriah tentunya, ya. Begitu juga dengan sholat, ya. Tapi pada dasarnya semua para nabi dan rasul beserta umatnya Allah perintahkan menyuruh mereka untuk mendirikan sholat. Buktinya apa? Ini doa Nabi. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, wahai Tuhanku, jadikanlah diriku Nabi Ibrahim orang yang senantiasa mendirikan sholat, wa min dzurriyyati, dan dari keturunanku. Dan dari keturunanku. Nabi Ibrahim berdoa, jadikanlah keturunan-keturunannya termasuk bagian orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji keadaan Nabi Ismail, ya. Bagaimana Nabi Ismail juga memerintahkan keluarganya untuk mendirikan sholat. Dalam surat Maryam ayat yang ke-55, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana ya'muru ahlahu bis-sholati waz-zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya." Dan Nabi Ismail ya'muru ahlah, senantiasa menyuruh, memerintahkan keluarganya bis-sholah, untuk mendirikan sholat, waz-zakah, dan menunaikan zakat. Ini Allah menceritakan bagaimana kondisi umat terdahulu yaitu Nabi Ismail. Bahwasanya Nabi Ismail senantiasa menyuruh anggota keluarganya untuk mendirikan sholat. Wahai istriku, wahai anakku, terus, ya. Wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dan dia, Nabi Ismail, adalah orang yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang yang istiqomah mendirikan sholat, menunaikan zakat,
maka mereka termasuk orang-orang yang diridhoi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ya. Kemudian Nabi Musa, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Begitu juga perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Allah mengatakan demikian. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri, dan sembahlah aku dengan apa? Aqimis sholat, mendirikan sholat. Untuk apa? Li dzikri, untuk mengingatku. Maka sholat dalam rangka kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sholat, yang kita fokuskan adalah bacaan doa zikir. Maka kalau seandainya ada orang sholat hanya sekedar gerakan, lisannya tidak berzikir, ini sholat yang kosong dari zikir. Padahal sholat intinya adalah apa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir, doa-doa yang kita baca dalam sholat. Nah, kalau seandainya sholatnya diam, tidak berzikir, tidak membaca doa, maka sholat yang dikerjakan kosong dari zikir. Sholat yang kosong dari zikir itu seperti sholatnya orang-orang munafik. Ya. Mereka di dalam sholatnya tidak menyebut nama Allah kecuali hanya sedikit saja. Nah, ini. Maka kalau sholat yang sudah hafal bacaan doa-doa sholat, zikir sholat, dibaca istiftahnya, doa ruku, doa i'tidal, doa sujud, ya. Kemudian doa at-tahiyat dibaca, jangan hanya sekedar diam, ya. Ini jangan sampai salat yang kita kerjakan kosong dari doa dan zikir. Salat yang dikerjakan ketika kosong dari doa dan zikir, itulah salatnya orang-orang munafik. Kenapa orang munafik kalau salat diam aja? Tidak ada gerakan bibir untuk berdoa, untuk berzikir kepada Allah. Kalau sujud diam, hanya ada gerakan. Ya. Nah, ini khawatir ini, ya, naudzubillah. Kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam. Di sini disebutkan tentang nabi-nabi ulul azmi, ya. Bagaimana Allah menyuruh mereka semua untuk mendirikan sholat. Berarti ini sudah menjadi cukup wakil bagi seluruh para nabi dan rasul yang lainnya, sama. Ya. Nabi Isa, ya, berkata dalam rangka menceritakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Maryam ayat 31 Allah mengatakan, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Maka dia Allah Subhanahu wa taala menjadikanku sebagai orang yang diberkahi. Ya. Diberkahi di mana? Di mana saja. Wa awsani bis salati waz zakah, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkanku untuk mendirikan salat, menunaikan zakat selama aku masih hidup. Artinya salat, zakat sampai mati. Maka para ulama mengatakan, siapakah orang yang mendapatkan keberkahan? Dalam ayat ini, orang yang mendapatkan keberkahan adalah orang yang senantiasa salat dan menaikkan zakatnya selama dia masih hidup. Maka dimanapun dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini, ya. Maka insya Allah orang-orang yang menjaga salat, menunaikan zakatnya, mereka selama hidup di dunia mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, perintah salat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah memerintahkan, ya, kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Thaha ayat 132. Ya, Allah mengatakan, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk
wal 'aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah keluargamu wahai Nabi bis-shalah, untuk mendirikan salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam mengerjakan salat. Dan bersabarlah dalam mengajak orang-orang untuk mendirikan salat. Di sini secara teks ayat, Nabi disuruh untuk mendirikan salat, memerintahkan salat kepada keluarganya. Namun perintah ini bukan hanya untuk keluarganya, tapi juga diperintahkan untuk umatnya dalam berbagai banyak ayat. Ya, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk mendirikan salat. Ya, maka dari sini menunjukkan bahwasanya salat merupakan pilar dari seluruh syariat samawi. Pilar dari seluruh kitab-kitab samawi. Artinya perintah Allah Subhanahu wa taala yang juga diperintahkan kepada umat-umat sebelum kita untuk mendirikan salat. Maka jangan kita berpikir kayaknya kita doang deh yang diperintah salat. Enggak, umat-umat sebelum kita pun mereka juga diperintahkan oleh Allah untuk mendirikan sholat. Cuma sholat yang kita kerjakan pada hari ini adalah sholat yang sudah disempurnakan oleh Allah. Kita nggak perlu capek-capek, nggak perlu ribet-ribet. Berbeda dengan syariat sholat sebelum kita, ribet. Ya, kita niscaya tidak akan kuat, tidak akan mampu. Namun ketika dengan syariat sholat seperti ini, ya, yang 5 waktu, ini sangat ringan, sangat mudah. Berbeda dengan syariat sholat yang dibebankan kepada Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Isra Mi'raj menerima perintah sholat. Kemudian ketika turun ingin mengerjakan sholat diperintahkan 50 waktu atau 50 rakaat sholat. Maka ketika itu bertemu Nabi Musa, wahai Muhammad, umatmu tidak akan mampu. Kembali kepada Allah, ringankan sholat. Ringankan sholat. Coba, sampai Nabi Musa mengatakan umatmu tidak akan mampu. Kenapa? Loh, umatku saja banyak yang enggak sholat sama itu. Apalagi umatmu, umat akhir zaman. 50 rakaat misalkan. Sedangkan yang 17 rakaat saja, begitu beratnya untuk sholat. 17 rakaat dibagi menjadi 5 waktu. Waktu yang sudah sangat-sangat proporsional, tepat menurut saya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah ini saja sudah berat sekali para orang-orang muslim sebagian. Bagaimana kalau seandainya kita diberikan beban sholat sebagaimana perintah asli 50 rakaat. Dalam riwayat sebagian atau mengatakan 50 waktu. Coba bayangkan. Ya. Maka disinilah Islam disempurnakan, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi hamba Allah, menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syariat-syariat yang semuanya sudah dalam keadaan sempurna. Padahal sebelumnya masih dalam tahap proses penyempurnaan. Ya. Sedangkan kita menjadi umat Nabi Muhammad, umat yang subhanallah sudah diringankan betul. Ya. Diberikan kasih sayangnya oleh Allah. Allah mengetahui keadaan umatmu, hai Nabi, sehingga apa? Salatnya sekian. Puasanya hanya Ramadan saja. Haji umroh, udah. Ya. Begitu ringan dibandingkan dengan sebelum umat-umat sebelum kita, maka kita bersyukur menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita bersyukur syariat yang kita kerjakan adalah syariat yang sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada kekurangan satu apapun, semuanya sudah sesuai dengan kemampuan dan kemaslahatan umat
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.